Sobat Riset, pada episode selanjutnya dalam rangka persiapan persidangan Sinode Raya ke-22 di Makassar yang diselenggarakan pada bulan Oktober 2025, Heset Entertainment masih menayangkan beberapa figur presbiter GPIB yang mumpuni dan membumi, yang sudah mempunyai pengalaman di pelayanan maupun pekerjaan di bidangnya. Untuk itu, kami tetap masih akan memberikan judul mengenal lebih dekat figur tersebut. Interview ini dipandu oleh jurnalis senior Frans S. Bong. Tonton sampai habis videonya dan nantikan figur selanjutnya ya. Selamat siang Ibu Pendeta Emma. Selamat siang Pak Frans. Sekretaris 1 Majelis Sinode, fungsionaris Majelis Sinode. Siap Pak. Iya. Senang sekali jumpa dengan Ibu Sekretaris 1. Heset Entertainment akan menggali siapa beliau sejatinya. Ada yang mengatakan beliau orang baru. Tetapi apakah ukurannya orang baru di Majelis Sinode? Tapi kalau dia bisa bekerja, kenapa nggak bisa? Kita butuh orang yang bisa mengeksekusi program kerja. Seperti itu ya, Bu Emma ya? Iya. Ibu Emma boleh bercerita sedikit semacam kilas balik Anda barangkali masa kecil sampai kenapa mau jadi pendeta, nggak jadi politisi atau jadi pengusaha. Iya, baik, terima kasih Heset Entertainment boleh memberikan kesempatan pada siang hari ini dengan penuh syukur sukacita. Iya, kalau mau kilas balik, sebenarnya Pak Frans, untuk kadang-kadang kita ditanya gitu ya, kenapa mau jadi pendeta gitu. Kalau dari sejak kecil, cita-cita saya memang bukan jadi pendeta dari sejak kecil. Betul tadi Pak Frans bilang, tapi bilangnya politikus gitu. Tapi saya dulu nggak pikiran ke situ. Saya itu mau jadi dokter. Sampai juga SMA jurusan biologi begitu ya. Jadi memang sudah mempersiapkan diri. Dan kemudian kapan sih merasa ada panggilan itu? Ketika saya kelas 3 SMA, saya juga katekesasinya juga sudah mau CD waktu itu di kelas 3. Lalu ya merasakan ini mau kemana ya begitu. Jadi ada semacam panggilan untuk kemudian saya merasa kok saya malah justru lebih tertarik untuk tes di STT Jakarta, Pak Frans. Saya juga nggak tahu waktu itu STT Jakarta di mana begitu, tapi sudahlah saya coba daftar di sana dan itu ternyata sudah tahapan kedua dan terakhir, begitu tahapan kedua dan terakhir untuk gelombang kedua. Ya sudah saya daftar, kemudian saya mengikuti tes sampai kemudian saya dinyatakan lulus tes itu dan saya lapor ke ayah saya yang kaget. Kamu ini benar apa serius untuk menjadi pendeta? Gitu, karena memang dulu seperti tanya, saya bilang enggak begitu. Tapi ya namanya panggilan Tuhan menurut saya. Lalu saya sampaikan ini, papi saya lulus, saya diterima di STT Jakarta. Kemudian kita mau berproses untuk dulu namanya Osmaba ya, orientasi mahasiswa baru waktu itu. Tahun berapa itu? Tahun 88. Jadi udah saya sampaikan, saya bilang papi nanti saya buktikan kalau ini memang panggilan Tuhan bagi saya, begitu. Izinkan saya untuk studi. Sudah, waktu berjalan, ya puji Tuhan bisa menyelesaikan studi. Kemudian kita mengikuti masa vikaris GPIB, tidak seperti yang sekarang. Vikariatnya dulu hanya lebih kurang 2 minggu saja. Dan saya ingat betul di ruang konsistorinya Immanuel Jakarta dulu kami dibina. Saya kebetulan satu angkatan juga dengan teman-teman dari STT Jakarta. Ya salah satunya adiknya Pak Tommy, Heri Mugdani satu tingkat sama saya. Sekarang beliau di Amerika ya, satu angkatan sama saya sampai lulus begitu. Ya kemudian ceritanya berbeda bahwa Pak Heri harus ke Amerika, saya di Indonesia. Ya sampai sekarang ini kemudian menjadi pendeta di GPIB. Saya kira luar biasa bahwa menjadi seorang pelayan firman dan sakramen di GPIB itu juga bukan sekedar saja bahwa janji iman kita ya, tapi betul-betul menjawab panggilan dan pengutusan dari Tuhan. Nah ini yang menarik Bu Pendeta, boleh nggak sedikit flashback sejak diteguhkan sebagai seorang pelayan firman dan sakramen sampai hari ini, suka dukanya? Ya, jadi ini juga
menarik juga Pak Frans, bagi saya juga waktu vikaris dulu, saya vikaris di GPB Markus Cilandak Marinir. Dulu kan 2 tahun di satu jemaat. Ya, Ibu Pendeta Meske Mualopis mentor saya. Kemudian mentor kedua itu ada namanya Pak Hendrik Ongerwalu almarhum di Evata Jakarta. Lalu juga Bu Meske Studi, saya diganti oleh Pak Pendeta Johannes Pamungkas karena studi itu pindah. Lalu Pak Pamungkas menjadi mentor berikutnya sampai diteguhkan di Markus. Nah, ada satu cerita menarik Pak Frans. Jadi ketika bulan September tahun 95. Jadi waktu itu kan sebenarnya saya sudah mempersiapkan atau dipersiapkan untuk persiapan untuk peneguhan sebagai calon pelayan firman dan sakramen GPIB. Nah, September. Jadi rencananya kalau nggak Oktober atau November saya diteguhkan. Akan tetapi ketika saya lagi mempersiapkan untuk mengikuti acara Dies Natalis SCT Jakarta pada tahun itu, tiba-tiba saya harus mendengar berita tanggal 29 September tahun 95, saudara-saudara saya mengalami kecelakaan. Jadi mereka habis jalan-jalan dari Bekasi, rumah kakak saya, abang saya paling tua, mau pulang ke Tanjung Priuk, lalu lewat jalan tol Simpang Susun Bekasi Tanjung Priuk itu kan ada Simpang Susun, mereka di bawah, lalu di atas truk muatan kontainer besi paku bumi itu ya, itu tumpah, besinya jatuh menimpa mobil keluarga saya, 4 orang meninggal Bapak, 4 orang. Jadi kakak saya nomor 2 perempuan, kemudian adik saya yang pas persis di bawah saya laki-laki, kemudian ponakan saya, anaknya kakak di Bekasi diajak ke Priuk karena mau sekolah minggu katanya waktu itu. Lalu adik angkat saya, ada Mbak Sri Mulyani. Hari Minggu berarti itu. Mbak Sri ini orang Jawa, diangkat sama mami papi, dia juga ikut meninggal. Gitu. Jadi itu saya vikaris. Jadi artinya, wah bagi saya juga luar biasa ya. Ini pergumulan, dan kemudian mentor saya bilang, "Udah Nona Emma," manggilnya Nonanya, "Nona Emma fokus saja urusin kedukaan ini dulu. Kita cooling down, ya nanti kita atur kembali untuk peneguhan." Nah akhirnya singkat cerita, di tengah-tengah situasi kondisi kedukaan seperti itu, ayah saya nanya sama saya, "Kuat ngadepin ini?" Saya ditanya begitu. Saya bilang, ya kalau dikuatkan oleh kekuatan doa orang tua dan doa kita, saya kira ya kuatlah harus hadapi ini. Dan ayah saya ngomongnya begini, "Saya sudah bilang sama Tuhan, Tuhan boleh ambil anak-anak saya, tapi Tuhan jangan ambil iman saya." Papa saya ngomong begitu. Wah, kalau papi bisa ngomong begitu, masa saya vikaris GPIB, saya nggak bisa juga mengikuti beliau ya, jejak beliau gitu. Saya bilang, ya minta kekuatan dari Tuhan. Begitu. Ya sudah, akhirnya saya baru bisa diteguhkan jadi pendeta 18 Februari tahun 96. Persis di ulang tahun PKP. 18 Februari. Iya, begitu. Jadi ya saya kira itu bahagian juga bagi saya, bahwa bagaimana kita juga di tengah persiapan kita mau jadi pendeta, tiba-tiba 4 anggota keluarga, 4 peti jenazah harus ada di rumah waktu itu. Itu bukan hal yang mudah, tapi 4 orang saya kira ya itu cara Tuhan juga barangkali proses membentuk saya juga untuk ya suka duka mengucap syukur. Suka duka bahwa kita tahu ini semua rancangan dan rencana Tuhan, ya kembali lagi kepada Tuhan yang empunya semuanya. Begitu. Itu Pak Frans. Iya, rekan Heset Entertainment, saya juga sebagai laki-laki mendengar kisah keluarga yang Tuhan ambil juga sedih secara manusia. Tetapi Ibu Emma bisa melewati itu dan kini menjabat sebagai seorang pendeta, tapi juga sekretaris 1 fungsionaris Majelis Sinode. Ibu Pendeta, Oktober nanti kita akan mengadakan pesta dalam tanda petik persidangan Sinode Raya di Makassar. Nama Anda disebut-sebut, ada yang bilang cocoknya di sekretaris 1, tapi ada yang bilang di Sekum karena dia sudah punya background di Sek 1. Silakan, Anda memilih yang mana? Iya Pak Frans, memang ini menjadi hal yang menarik juga ya, menuju ke Oktober di Makassar nanti. Ya kita semua berdoa, pertama-tama tentu pelaksanaan PSR harus berjalan dengan baik.
begitu ya. Kita doakan, ya mohon juga dukungan doa, bahkan juga dana lah ya dari para pemirsa Headset Entertainment, bahwa sampai saat ini kami masih menggumuli juga bersama panitia pelaksana juga dana yang masih harus kita upayakan. Lalu juga pelaksanaan persidangan Sinode Raya sendiri kan utama kita juga akan mendengarkan laporan dari aktivitas kegiatan satu periode masa MS21 GPIB gitu ya. Jadi laporannya, evaluasinya, bentuk pertanggungjawabannya begitu ya, anggaran dan lain sebagainya. Lalu juga kita akan juga memutuskan, menetapkan materi-materi sidang, dokumen iman ajaran yang sementara dalam proses rancangan umum saat ini begitu ya. Nanti kan kita akan siapkan untuk sampai ke rancangan ketetapan. Ya itu juga menjadi bahagian yang utama yang harus kita perhatikan di PSR begitu ya. Jadi bukan saja masalah suksesi tapi itu juga tidak bisa kita hindari ketika banyak percakapan, diskusi, kerinduan, doa begitu ya. Gimana sih pemimpin GPIB ke depan kan begitu. Jadi ya apa yang sudah boleh Tuhan kasih kesempatan bagi saya 1 tahun lebih ini sebagai sekretaris 1, ya itu yang membuat saya juga sudah mengetahui apa yang menjadi tugas-tugas tanggung jawab kita begitu ya, baik sekretaris 1 maupun juga tugas-tugas sebagai sekretaris umum begitu. Jadi artinya ya saya sudah mengalami itu, ya kita doakan saja bahwa jikalau Tuhan berkehendak saya siap begitu, saya siap untuk melaksanakan tugas ini. Ya. Sahabat Headset, sudah terang benderang apa yang dipaparkan oleh Ibu Sekretaris 1 Majelis Sinode. Semua juga pasti bisa menangkapnya dengan jernih. Ibu Pendeta, sebagai fungsionaris Majelis Sinode, gereja kita ini kan terdapat di 26 provinsi dengan jumlah pos pelkes yang tidak sedikit, hampir 300 kalau nggak salah, Bu Pendeta. Kira-kira ke depan ini terobosan apa yang mau dilakukan dengan melihat ada tagline-tagline membawa damai sejahtera bagi seluruh ciptaannya. Nah, pos-pos pelkes kita ini kan butuh perhatian yang tidak sekedarnya, tetapi serius. Pendapat Ibu? Iya. Pak Frans, saya juga belajar dan beranjak dari pengalaman saya hampir 6 tahun saya di Mupel Kalimantan Barat. Ya artinya Mupel Kalbar punya waktu masa saya di sana yaitu tahun 2016 sampai 2022 ya baru saya keluar dari sana begitu. Jadi artinya dari pengalaman itu 100 sekian pos pelkes waktu itu masa itu ya. Jadi yang terbanyak di Kalbar. Sudah banyak juga ya. Lalu kemudian waktu itu kan masih 18 jemaat dewasa. Tapi sekarang sudah 24 jemaat dewasa di Mupel Kalbar. Jadi dari pengalaman saya bisa mengunjungi sampai pos pelkes yang terluar, terjauh, terdalam begitu. Jadi baik itu di Manis Mata, di wilayah Ketapang sampai ke dalam-dalam itu, sampai juga di perbatasan dengan Kucing, Sarawak, ya Entikong masuk ke orang bilang gerbang sorga pos pelkesnya, itu saya sudah sampai ke sana juga begitu. Jadi sampai ke wilayah-wilayah Sambas dan sekitarnya saya sudah keliling juga. Ya, artinya sebelum saya penempatan di Pontianak itu 30 tahun sebelumnya saya sudah berkunjung waktu masa vikaris, saya sudah pernah berkunjung ke Immanuel Singkawang dengan pos-pos pelkesnya. Begitu. Jadi saya nggak pernah menyangka bahwa 30 tahun kemudian saya jadi KMJ di Siloam Pontianak begitu. Sementara waktu vikaris saya pernah ke sana begitu, karena Jemaat Markus itu menjadi jemaat donatur untuk pos-pos pelkes yang ada di Singkawang dan sekitarnya. Nah, dan belajar dari situ apa sih harapan dan doa kita ya untuk pos pelkes, untuk pengembangan jemaat-jemaat yang ada. Nah, saya pikir memang membawa damai sejahtera itu nggak cuma sekedar slogan, ya, tapi harus kita kerjakan. Dan apapun tantangannya, misalnya kadang-kadang kan tantangannya, ya mohon maaf kalau di Kalbar selalu kita bicara dengan jemaat-jemaat yang perlu selalu ditopang, didukung, perlu ada jemaat-jemaat pendamping, perlu ada jemaat-jemaat donaturnya begitu ya. Ya, itu memang tidak bisa kita pungkiri itu terjadi. Tetapi bagaimana juga saya mendorong pendeta-pendeta muda untuk terus punya semangat, untuk terus juga punya kreativitas untuk
kreativitas ekonominya ya, bagaimana mengembangkan ekonomi jemaat-jemaat yang dilayani itu, sekalipun memang tidak mudah gitu ya, karena kalau Kalbar sebenarnya juga punya aset, punya lahan-lahan yang cukup besar, hanya belum diberdayakan dengan maksimal. Jadi artinya ya masih sistemnya parsial begitu ya, yang sedikit-sedikit saja jemaat ini mengembangkan itu. Tapi kalau kita pikirkan secara sinodal, saya kira nggak ada yang mustahil untuk kita bisa kembangkan itu, ekonomi kreatif jemaat-jemaat lewat pendeta-pendeta muda, Pak. Begitu. Nah, tentu para pendetanya menurut saya juga ya kita harus juga tetap menopang mereka juga. Karena ya namanya pendeta muda, tentu penghasilan juga masih sesuai dengan pangkat golongan begitu ya. Tapi menurut saya ada pemikiran-pemikiran saya selama ini rindu banget teman-teman yang pendeta muda nggak saja di Kalbar ya, tapi di seluruh pos-polkes yang ada di GPIB ataupun jemaat-jemaat yang secara ekonomi masih prasejahtera. Ya kita pikirkanlah secara sinodal ada semacam insentif atau tunjangan kemahalan sebuah wilayah. Gitu. Kenapa? Karena tentu ketika mereka belanja, contoh aja di Kalbar, teman-teman yang ada di Entikong itu belanjanya nyebrang ke Tebedu, ke Sarawak, bahkan ke Kuching. Kenapa? Biayanya jauh lebih ringan mereka belanja di situ daripada di wilayah mereka. Kalaupun mereka harus belanja ke Pontianak kan memakan waktunya sekian jam. Sehingga ya melihat kondisi-kondisi yang seperti ini, saya kira sudah waktunya GPIB memikirkan juga ada tunjangan-tunjangan kemahalan suatu wilayah atau daerah. Karena belanja di sini belum tentu sama dengan belanja di Jawa. Di Pulau Jawa harga-harga bahan pokoknya masih relatif bisa terjangkau. Tapi kalau di Kalimantan, di Sulawesi Selatan misalnya, atau sampai ke Baras, atau di Riau begitu ya, sampai di Kepri, di Kepulauan Riau dengan suku-suku lautnya, di pos-pos suku laut, itu kan juga bukan hal yang mudah, termasuk di Sumatera Selatan, di sebagian Sumatera yang ada pos-pos polkes. Saya kira pendeta-pendeta muda sudah berjuang dengan sangat luar biasa. Tinggal bagaimana kita sebagai pimpinan memikirkan. Kalau kita mau bicara, oh naik gaji, komponennya kan banyak sekali, tidak semudah itu, gitu loh. Tetapi kalau kemudian kita menambahkan satu klausul, adanya tunjangan kemahalan sebuah kota, wilayah, desa, misal atau pos polkes, saya kira itu bisa dilakukan. Karena selama ini toh juga pengalaman di sinode 1 tahun lebih ini juga kebutuhan-kebutuhan subsidi gaji pendeta-pendeta di pos polkes, bahkan di jemaat-jemaat yang bukan pos polkes ya, sekarang juga selalu misalnya menyurat minta dukungan dong subsidi gaji pendeta karena kami ekonominya lagi terpuruk misalnya begitu, tetap dibantu oleh kasinodal. Jadi ya buat saya kenapa nggak juga ada tunjangan kemahalan untuk teman-teman yang ditempatkan di wilayah-wilayah seperti itu. Yang berbeda dengan kami-kami yang di kota, kami-kami yang artinya mungkin tunjangan setempatnya dari jemaat-jemaat yang mampu, is oke. Tapi di sana kan harus dipikirkan itu dan harus dikerjakan menurut saya. Sobat Heset Entertainment, kabar gembira tentunya buat pendeta-pendeta muda yang berada mungkin saja jauh dari keramaian, ada di pelosok sana. Sosok visioner, berempati terhadap kalian semua. Wahai pendeta-pendeta, kalau saya pendeta muda, saya akan lari berlompat bersuka cita. Ada orang yang di sini, di kantor Majelis Sinode, memikirkan bagaimana kalian harus menapaki sisi-sisi jalan di pos pelkes yang terkadang tidak ada sinyal, harus melewati lembah, sungai, berjuang untuk pelayanan demi Kristus yang engkau layani. Terima kasih, Ibu Pendeta. Sama-sama, Pak Frans. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Iya.